Kira-kira kukur-kukur atau mengukur? Mengukur ya, betul ya? Kalau orang Jawa sih, kalau orang luar, maksudnya luar apa? Ya maksudnya di luar bahasa Jawa ini garuk-garuk itu bahasanya apa? Ya garuk-garuk Bu. Ya. Oke ya, kalau kita lihat mengukur itu bisa diterjemahkan atau diartikan melakukan pengukuran ya. Jadi mengukur itu bisa bahasa Jawa, bisa juga bahasa Indonesia. Tapi karena kita orang Indonesia, saya tidak hanya mengajar orang Jawa ya. Jadi tentu saja kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan di sini mengukur itu tentu saja melakukan hal yang bisa diukur atau sesuatu hal yang terukur ya. Terukur itu ya tentu saja nanti ada angka-angka yang muncul akibat dari perbuatan kita melakukan pengukuran itu tadi. Nah, contohnya apa ya? Mungkin pernah mengukur lingkup gerak sendi, mungkin juga pernah mengukur berlombok ya. Makanya semester ini kita mau mengukur kekuatan otot. Dan nanti di sini mengukur nyeri, meskipun nyeri itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang subjektif, tetapi di pengukuran ini kita buat sesuatu yang subjektif itu menjadi seobjektif mungkin. Jadi makanya ada pengukuran nyeri itu nanti kita gambarkan bahwa 0 tidak nyeri, kemudian nyeri hampir tak tertahan, itu kan berarti kan nyeri pakai banget gitu ya, sampai mungkin nggak kuat lagi, nggak bisa menahan gitu. Mungkin jadi bisa seperti itu. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita ukur nanti ini? Ini kenapa sih kok kita melakukan pengukuran ini? Saya gambaran singkat dulu saja bahwa sebenarnya pengukuran itu menjadi salah satu bagian dari mata kuliah yang nanti memeriksa ya. Jadi sebenarnya di sini mata kuliah yang ditujukan di awal itu sebagai satu cara untuk menegakkan diagnosis. Meskipun nanti ada mata kuliah yang lain seperti ASDF 1, ASDF 2, mungkin nanti juga ada mata kuliah penunjang diagnosis. Nah, pengukuran ini adalah salah satu mata kuliah yang nanti diharapkan kita bisa menegakkan diagnosis fisioterapi. Jadi di sini diagnosis yang kita gunakan adalah diagnosis fisioterapi. Nah, kenapa sih kok ada pengukuran ini? Kalau kita lihat bahwa sebenarnya kita melakukan suatu proses ya, jadi proses fisioterapi atau asuhan fisioterapi yang memang di situ kalau terjadinya suatu proses itu ada inputnya itu apa saja yang berperan di sana, kemudian bagaimana prosesnya itu satu rangkaian, kemudian ada output dan juga ada outcome. Input, nah ini di sini ada pasien, ada fisioterapis, kemudian juga ada metode, kemudian ada kode etik, kemudian ada juga standar operasional prosedur ya. Jadi kalau di sini kita melakukan sesuatu pekerjaan tidak hanya sekedar kita lakukan ABCD. Tapi kalau misalnya Anda kemarin sudah dapat atau semester ini ya, kayak mata kuliah aktinoterapi gitu ya, sebelum kita melakukan treatment kepada pasien itu kan kita tes dulu alatnya. Kemudian dari situ apa saja yang kita siapkan, mulai dari persiapan alat, persiapan pasien, baru nanti pelaksanaan. Nah, itu kan standar dari operasional prosedur ya. Jadi nanti kemudian apa yang kita lakukan? Melakukan meng-on-kan alat, sesudah di-on-kan itu step berikutnya apa? Itu adalah standarnya. Sama dalam
dalam satu asuhan fisioterapi itu nanti kita juga melakukan sesuai dengan SOP ya. Di sini di mana-mana kalau akreditasi itu salah satu hal yang ditekankan adalah SOP ini. Kemudian yang kedua ini adalah proses. Di sini ada asesmen. Lah, asesmen ini adalah sesuatu hal yang kita kerjakan sekarang ini. Jadi diukur, kemudian ada ASDF itu asesmen dan diagnosis fisioterapi itu adalah bagian dari asesmen ini. Nah, dari asesmen dan pengukuran nanti kita akan menegakkan diagnosis. Diagnosis yang kita gunakan adalah diagnosis fisioterapi. Yang di sini kita menggunakan ICF ya, atau International Classification of Functioning. Nanti kita juga akan belajar brosurnya ya, diagnosisnya karena memang ini online. Kemudian dari diagnosis kita akan melakukan planning ya. Jadi apa yang kita lakukan, treatment apa yang tepat untuk pasien dari diagnosis yang kita tegakkan tadi. Selanjutnya kita lakukan intervensi dan yang terakhir sesudah intervensi itu kita lakukan reevaluasi. Dan yang tidak kalah penting sebenarnya di sini satu lagi ya, adalah pencatatan. Nah, kenapa harus dicatat? Nah, ini memang kita sering menjadi satu hal yang kelemahan kita ya, karena pencatatan ini menjadi kadang-kadang tidak kita lakukan dan ini bisa berdampak tidak baik ya. Artinya kalau misalnya hari ini yang memberikan treatment kita, kemudian besok orang lain, itu menjadi jelas ya mau kita apain nih, pasien itu sudah pada fase apa, itu harus jelas. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari? Ini sebenarnya ada banyak hal ya. Kalau saya ini belum selesai ya. Outputnya yang tadi kesembuhan pasien, fisioterapisnya jadi pandai ya. Jadi sebenarnya kita itu dipandaikan oleh pasien. Misalnya kasus A itu nanti mungkin memang berbeda-beda, tetapi paling tidak itu dari pasien kita banyak belajar juga. Jadi misalnya ini lebih optimal kalau dikasih treatment apa, meskipun secara teori treatment itu A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Tetapi belum tentu pasien A itu sama dengan pasien B dengan kita berikan treatmentnya. Kemudian ini ada pengembangan metode, kemudian ada modifikasi, ya ini nanti macam-macam hal yang bisa kita dapatkan dari output dan kemudian outcome. Ini nanti ada kepuasan pasien maupun Anda sendiri. Kalau pasiennya sembuh kan jadi aduh ternyata saya bermanfaat, ternyata apa yang saya berikan ini bisa berguna bagi pasien, ini menjadi hal yang sisi mungkin BPJS atau mungkin pembayaran asuransi yang lain itu menjadi lebih trust kepada kita. Nah, ini hari ini saya hanya akan memberikan gambaran saja. Saya tidak sampai ke penjelasan itu, nanti minggu depan aja. Nanti apa saja yang akan kita pelajari, kita akan lihat di sini. Nah, ini ya, jadi ada hal-hal yang akan kita pelajari nanti ya, jadi konsep pengukuran. Nah, sebenarnya apa sih pengukuran, apa sih ASDF? Nah, tadi sebenarnya ada gambaran sesudah slide yang proses atau asuhan fisioterapi tadi adalah konsep pengukurannya. Kemudian yang kedua nanti kita belajar tentang International Classification of Functioning. Apa saja sih sebenarnya klasifikasi secara internasional tentang fungsional, karena memang kita itu objek formanya adalah gerak dan fungsi, maka di sini kita gunakan ICF. Kemudian pengukuran nyeri, pengukuran ROM dan integritas sendi, kinerja otot, pengukuran sensorik, pengukuran antropometri, pengukuran balance atau keseimbangan, pengukuran pola jalan, pengukuran postur,
tubuh, ini postur sendiri aja ya, nanti fungsional ternyata sendiri. Mekanika tubuh, kemudian fungsional, kognitif dan kesadaran ya. Jadi ini nanti di sini bagaimana tentang mungkin pernah dengar ada Glasgow Coma Scale, mungkin ada status mini mental, itu nanti di situ. Nah, ini adalah gambaran nanti prosentase dari penilaian ya. Jadi ada UTS 35, UAS 45, kemudian penugasan 10%, presensi 10%. Dan ini adalah buku, di antara bukunya ya, jadi ada nanti kalau ICF browser bukan buku ya, jadi itu online Anda ngetik ICF gitu nanti sudah bisa itu ICF browsernya WHO itu bisa diakses siapapun. Kemudian ini ada hasil Clarkson ini ya, bukunya ini kelihatan enggak? Di sini ini nanti kalau Anda lihat satu contoh apa ya? Oke, contoh ini kelihatan enggak? Nggak kelihatan Bu. Nanti oke, minggu depan kita offline saja kita tunjukkan. Satu contoh mengukur LGS sendi shoulder gini ya. Ini nanti di mana letak goniometernya, kemudian arahnya kemana, itu nanti tergantung gerakannya. Kemudian alat-alat apa yang ini saya hanya ada di rumah saja yang ada saya tunjukkan kepada Anda. Mungkin nanti kalau di kampus atau seperti mungkin tabung reaksi untuk panas dingin, jarum itu kan insya Allah di kampus atau di rumah ada. Ini adalah vas ya. Meskipun kalau kita nggak punya alat ini, kita juga bisa melakukan pemeriksaan. Kita bisa membuat garis lurus sepanjang 10 cm ya, jika boleh lebih ya. Nah ini kalau di vas ini ada dua muka. Muka satu ini untuk pasien, nanti muka yang kedua ini untuk kita, yang di sini sudah ada angkanya. Kemudian ini ada goniometer ini untuk mengukur lingkup gerak sendi. Di sini ada dua tangkai, tangkainya satu nanti tangkai diam, yang satunya tangkai yang bergerak mengikuti gerakan sendi. Jadi ini nanti tergantung di sini ada asnya. As ini nanti sejajar dengan apa ya istilahnya as sendi sendiri ya. Kalau misalnya kayak di shoulder itu ini nanti sejajar dengan akromion. Di hip itu nanti sejajar dengan trochanter mayor, itu nanti di ini ya di asnya ini. Kemudian ini juga ada midline. Midline meskipun tidak harus seperti ini juga ya. Midline itu bisa seperti midline-nya penjahit itu juga sama saja fungsinya. Karena memang kalau ini semuanya terbuat dari plastik itu, dan ini diharapkan kan memang lentur ya. Kalau misalnya midline-nya tukang kayu apa tukang bangunan, ini kan terbuatnya dari logamnya. Itu kan berarti dia tidak lentur. Serba salah ini kalau digunakan untuk penelitian, apakah ini nanti memuai atau tidak, itu biasanya kalau untuk metrologi atau standarisasi, karena ini semua plastik, ini kalau ditarik maksimal, pasti ini patah. Nah ini untuk apa? Tadi ada pengukuran antropometri itu digunakan ini. Untuk ukur ROM juga bisa. Jadi ROM itu bisa diukur dengan goneo, bisa juga dengan midline. Jadi ada beberapa area, misalnya kayak flexi neck gitu ya. Nanti kita bisa ukur dengan dua cara, menggunakan goneo juga menggunakan midline. Hanya saja midline-nya nanti memang sebelum dan sesudah kita lihat misalnya posisi tegak ini berapa antara ujung dari dagu dengan apa ini? Nih, vena jugularis ini ya. Jadi di sini sampai ke sini. Kemudian ketika normalnya kalau janggut ini atau ujung dagu ini menempel ke dada, ini ya normal. Artinya tidak ada gangguan. Kecuali di sini nanti akan berbeda ya. Jadi kalau lehernya panjang itu biasanya nggak bisa nempel ke sini.
Bersama cowok-cowok. Sama kalau kayak kita ngukur fleksi terang ya. Fleksi terang itu kalau pasiennya itu bisa menyentuh lantai ya dia normal ketika bungkuk itu loh ya. Tapi kalau tidak bisa menyentuh ya berarti memang ada gangguan. Itu nanti bisa kita ukur pakai midline berapa panjangnya. Kemudian ada ini hammer ya. Hammer ini untuk mengetahui refleksnya ya, apakah hipo, apakah normal, apakah hiper itu nanti dari hammer ini. Nah, hammer ini ada dua ujung yang bisa kita buka. Jadi ujung atas ini di sini ada tajam tumpul ya. Jadi di sini ada tajam, di sini ada tumpulnya. Ini nanti untuk tes sensorik salah satunya adalah tajam tumpul. Masalah lainnya juga ada misalnya sentuhan ringan, bisa jadi mungkin ada barognosis, stereognosis, nanti macam-macam. Kemudian ujungnya lagi, ini bisa kita buka juga. Nah ini kalau ini halus ya, kayak blush on itu ya, kalau ibu-ibu atau mbak-mbak yang di sini, mungkin juga pakai itu. Hanya saja nanti kalau yang Anda dapatkan dari kampus, saya bukan mengatakan bahwa itu murahan, tetapi memang nggak tahu yang mereknya itu, nggak tahu itu yang didapat dari kampus mereknya apa. Kalau yang merek Rister gini, ini ujung ini adalah lembut sekali. Ini hammer saya ini mungkin umurnya lebih tua hammer saya daripada Anda. Ini saya beli tahun 92 apa 91, Anda belum lahir. Waktu dulu harganya 31.000, ini sekarang nggak tahu harganya, mungkin ratusan ribu. Oke, itu yang nanti akan kita pelajari. Mungkin ada yang ingin didiskusikan. Oke, sorry. Untuk ini ya, toleransi waktu ya. Toleransi waktu itu nanti saya minta 10 menit saja ya, karena ini juga jadwalnya pagi jam 7.20 juga kan. Karena nanti 10 menit ditambah 5 menit untuk tilawah. 5 menit tilawah itu berarti kan sudah 15 menit waktu kita itu sudah habis untuk tadi mentolerir waktu Anda datang, ditambah 5 menit tilawah. Jadi nanti tolong, ini siapa? Siapa? Selfie ya? Iya, Selviana. Oh ya, Selviana. Nanti di jadwal saja. Mulai dari misalnya, ini kan kita tilawahnya juz 30 ya. Mungkin mulai dari Anaba itu ada berapa ayat, setiap mahasiswa baca 10 ayat gitu aja. Kalau misalnya minggu ini ada 40 ayat berarti ada 4 orang. Ada 30 ayat berarti ada 3 orang. Gitu aja. Nanti kalau mau dijadwal setiap artinya sudah dari sekarang itu mungkin lebih baik. Jadi mereka pada saat hari H itu mereka sudah menyiapkan diri sesuai dengan tugasnya. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau didiskusikan? Kok cepet-cepet gitu. Kalau nggak ada, itu kita hari ini hanya sekedar kontrak saja. Itu tadi. Nanti sisanya kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Harapan saya minggu depan kita sudah offline saja. Semua sudah di Solo kan? Karena kita kalau hari kita itu hanya menggunakan lantai 3, jadi 3 plus lab terapi manipulasi, jadi tidak perlu menggunakan lantai 4, insya Allah aman di lantai 3, bisa kita gunakan. Ya, offline saja ya. Setuju? Saya setuju.
Karena nggak ada jawaban setuju tidak. Ini posisi sudah di Solo kan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, biar mantap gitu loh. Oke, ada yang ingin didiskusikan? Kalau nggak ada, saya tutup. Saya nggak berlama-lama. Saya izin bertanya, Bu. Ya. Untuk ketentuan pakaian, apakah ada? Oh, pakaian itu yang penting itu pakaian yang pertama perempuan itu menutup aurat. Yang cowok ya sesuai. Kalau saya itu sebenarnya tidak mematok. Kalau dari UMS diminta untuk pakai kaos yang berkerah ya silahkan. Itu aja sih untuk cowok. Tapi kalau untuk cewek kan menutup aurat kan nggak kelihatan mau pakai kaos, mau pakai kaosnya berkerah atau tidak. Yang jelas begini, nanti kalau pas praktek, tentu saja saya lebih sering menggunakan cowok sebagai model. Bukan berarti kok terus wah ini ibunya cewek perempuan terus pengen megang cowok, bukan itu. Karena kalau kita lihat aurat perempuan itu kan seluruh tubuh. Kalau misalnya nanti ngukur misalnya kayak tadi ROM terang atau ROM fleksi lumbal gitu ya. Fleksi itu kan kita harus buka baju bagian atas. Kalau buka baju bagian atas itu kan saya nggak mungkin meminta perempuan untuk buka baju. Artinya yang kita lihat dari sisi aurat perempuan itu kan lebih banyak daripada auratnya pria. Kalau pria itu kan hanya dari lutut sampai ke pusar. Jadi sisanya kan kemungkinan bisa kita buka gitu loh ya, jadi boleh dibuka. Nah nanti silahkan dijadwal saja, Selfie, misalnya atau terserahlah nanti kalau saya nubruk juga nggak apa-apa. Yang penting ada cowok yang siap itu siap buka baju dan siap juga kalau boleh dia juga pakai celana pendek. Nah pendek tentu saja pendek bukan pendek banget ya, saya nggak pengen melihat aurat orang lain. Pendek itu ya masih nutup pusar dan sampai ke lutut gitu ya, karena kita ada di institusi Muhammadiyah itu sebisa mungkin kita juga tetap istiqomah untuk selalu melaksanakan perintah dan menghindari larangannya gitu ya. Gitu Selfie. Baik, Ibu. Terima kasih. Kalau praktek sebaiknya pakai kaos itu akan lebih baik. Semuanya. Nanti jangan meskipun nanti kalau sudah, artinya satu contoh cowok gitu ya, nanti kalau sudah nyebar ya harus berpasangan itu yang jadi model ya bisa jadi cewek gitu loh. Cuman mungkin cewek itu tentu saja kita tapi ya sekarang nggak ada gordennya sih agak susah ya. Kalau ada gorden kan mungkin bisa dibuka atau kita lihat dari titiknya mana sampai kemana itu kan nanti bisa kita lihat kita buka sedikit. Oke? Ya. Kalau nggak ada, kita cukupkan untuk pertemuan pertama. Nanti pertemuan berikutnya bisa kita lamakan, itu apa? Karena begini, karena Anda itu hari ini pagi hari Jumat itu hanya konsen ke mata kuliah pengukuran. Mungkin sekali-sekali saya minta kadang-kadang bisa jadi sekelas itu masuk semua. Artinya tidak dibagi menjadi 2 kelompok itu bisa jadi. Atau bahkan mungkin gini, kalau kelasnya kosong loh ya. Misalnya kuliah teori A kemudian dilanjutkan ke teori B. Maksudnya apa sih? Gini misalnya jam pertama, misalnya ini jadwalmu jam 7.20 ya? Jadwal yang sebenarnya hari apa ini kelas apa toh? Halo? Jam 7.20. Ya? Jam 7.20 untuk teori. Oke. Jam 7.20 itu sampai jam 7.20. 8.10 ya? 8:10 itu jam pertama. Mungkin saya mau masuk teori tentang ROM.
Nanti jam berikutnya, jam 8:10 sampai jam 9, saya minta Anda masuk lagi untuk teori MMT. Itu bisa jadi saya harapkan bisa seperti itu. Karena seharian ini, pagi ini memang full kita bersama. Dan nanti memang akan berurutan ya, misalnya hari ini teori MMT, nanti sesudah itu kita praktek MMT. Kalau ICF browser sih sebenarnya kita prakteknya semacam online nyari kode-kode dari diagnosis secara fungsional tadi. Gitu. Ya, ini hari ini saya belum masuk ke praktek. Ya pokoknya ini kita prolog untuk kuliah perdana ini ya cukup seperti ini saja. Cukup seperti ini. Artinya kita tidak banyak artinya komunikasi dan perkuliahan masuk ke materi itu baru kita lakukan minggu depan. Dan masuk prakteknya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, ini ditanya ada lagi. Kayaknya belum pada sarapan deh. Sarapan dulu. Nanti sampai ketemu minggu depan offline di RD 310. RD 33 teori. Kemudian terapi manipulasi itu kalau nggak salah 311 ya. Saya agak lupa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Hari ini boleh free. Apain saja boleh. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya.